Setelah sukses dengan desk mininya, ASRock di tahun 2022 ini meluncurkan generasi penerus dari desk mini, yaitu Deskmate. Deskmate atau desk mini sebenarnya adalah sebuah desktop mini PC yang udah dibuild secara pabrikan dari ASRock, dan kita udah pernah bikin video build PC soal desk mini tersebut, desk mini A300 kalau nggak salah waktu itu kita bikinnya. Dan kalau misalnya waktu itu kita nggak bisa pakai GPU, yang Deskmate ini punya mounting untuk GPU. Kalau kita lihat dari boxnya, hampir tidak ada branding ASRock sama sekali. Di boxnya ini cuma ada tulisan Deskmate tanpa ada embel-embel ASRocknya. Di dalamnya kita hanya menemukan panduan manual, kabel power, dan casingnya itu sendiri yang dimana di dalamnya sudah ada Mobo sama PSU-nya. ASRock merilis 2 SKU untuk Deskmate, yaitu Deskmate X300 yang pakai Mobo AMD dan Deskmate B660 yang pakai Mobo Intel. Sesuai namanya, Deskmate X300 ini menggunakan Mobo AMD chipset X300. Nah, beberapa di antara kalian mungkin baru denger nih chipset X300. Ya, AMD punya chipset X300 yang seangkatan sama zamannya chipset X370 tahun 2017 yang lalu. Tapi walaupun termasuk chipset jadul, di website ASRock sendiri, ASRock klaim kalau Deskmate X300 ini bisa support CPU dari 2000 series alias Raven Ridge sampai 5000 series alias Tizen. Deskmate X300 ini dibanderol dengan harga di sekitar 3,2 juta rupiah. Di harga segini belum termasuk CPU, VGA, RAM, dan SSD. Jadi cuma casing, Mobo, dan PSU aja. Meskipun begitu, kalau kita lihat di Tokopedia, banyak juga kok toko yang jual paketan bundling yang udah terisi komponen atau full setnya. Oke lah, kita beralih ke desainnya. Secara desain gue sendiri lebih suka Deskmate ini dibanding sama Desk Mini. Karena secara looks tuh Deskmate ini lebih kelihatan kayak casing mini ITX dan lebih punya ciri khas. Kalau Desk Mini itu lebih kesannya office dan basic banget aja gitu. Secara ukuran, casing dari Deskmate ini ya kalau untuk sebuah PC mini ITX ini sangatlah kecil dan minimalis. Tingginya itu sekitar 22,1 cm, lebarnya 16,8 cm, dan panjangnya hanya di 23,6 cm. ASRock sendiri bilang kalau casing ini punya volume di 8 liter aja. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa casing mini ITX lain, Desk Mini X300 ini termasuk mungil. Di bagian front panel kita menemukan tombol power, satu buah audio combo jack, satu port USB 3.2 Gen 1 Type-C, dua lagi port USB 3.2 Gen 1 juga tapi itu Type A, dan dua buah USB Type A 2.0. Di bagian samping kiri kita akan menemukan 4 buah dudukan karet yang artinya kita bisa ubah posisi berdiri atau vertikal ini menjadi horizontal atau tiduran. Walaupun pas posisi horizontal ini logo HDMI-nya jadi terlihat miring. Casing Deskmate ini punya 4 buah jalur pembuangan udara panas, sedangkan untuk intake udaranya itu terdapat 2 jalur, yaitu dari atas casing dan dari lubang pada power supply. Walaupun bentuknya kecil, tapi casing ini bisa kita kustomisasi lagi tata letak komponennya. Misal kita nggak mau pakai GPU, maka ruang untuk GPU bisa dipakai untuk all-in-one water cooling 120 mm. Atau kita juga bisa pakai mode dual hard disk 3,5 inch ataupun mode kartu grafis yang secara default. Untuk detail penggunaannya kalian bisa lihat sendiri di video officialnya yang ada di cards di atas ini. Oke, sekarang kita coba dulu untuk ngebuka daleman dari casing ini. Ngebuka casing ini juga aslinya simple banget, hanya terdapat satu buah baut aja di bagian bawah yang mesti kita buka, dan setelah itu kita tinggal geser aja cover luar dari casingnya. Jadi inilah bagian dalam dari casingnya. Kita bisa lihat bagaimana rangka dari dalam casing ini sangat dominan dan fungsional sebagai tempat memasang berbagai komponen. Pertama kita cek dulu power supply-nya. ASRock menggunakan PSU berkapasitas 500 watt dengan efisiensi 80 plus bronze. Ukuran PSU ini cukup kecil walaupun masih dalam ukuran standar ATX. Kabelnya dibuat pendek namun sayang masih belum sleeving. PSU-nya juga sayangnya tidak pakai yang tipe SFX ya, walaupun ini biar budgetnya tidak membengkak, tapi sebenarnya kita juga bisa sih pasang PSU SFX aftermarket dari brand lain supaya lebih compact dan manajemen kabel juga lebih rapi. Oke, kita masuk ke Mobonya. Jadi motherboard ini pakai Mobo Mini ITX besutan ASRock tentunya. Kita bisa pasang prosesor Ryzen 2000 sampai 5000 series, tapi yang maksimum TDP-nya itu 65 watt aja. Alias sayangnya kita nggak bisa pasang Ryzen 9 5900X di Mobonya.
Di Mobo ini terdapat 4 buah slot RAM up to 128GB DDR4 3200 dan terdapat 1 buah slot M.2 kosong yang bisa dipasang SSD NVMe Gen 3 X4 dan juga terdapat WiFi card kalau misalnya kalian mau nambah WiFi di dalam komputer ini. Selanjutnya kita akan coba pasang komponen di casing ini. Di sini kita pakai AMD Ryzen 5 5600 dan pakai CPU cooler bawaan AMD yaitu AMD Wrath Stealth. Menariknya, cooler AMD Wrath Stealth ini bisa terpasang dengan baik tanpa khawatir kepentok sama power supply-nya. Maksimum tinggi dari CPU coolernya sendiri adalah maksimal di 5,4 cm aja. Jadi kalau mau pakai cooler dari aftermarket, ya lebih enak untuk ambil yang low profile aja agar ruang untuk mengambil udaranya itu lebih besar. Lalu untuk memori RAM, di sini kita pakai G.Skill Flare X 2x8GB DDR4 3200. Untungnya kita nggak ada batasan maksimal tinggi untuk memori RAM karena headroomnya ini cukup luas. Terus kita juga coba pasang SSD SATA 2,5 inch dari Team Group. Di sini sebenarnya kita bisa pasang 2 buah SSD 2,5 inch di bagian sini, tapi untuk video ini kita hanya butuh 1 SSD aja. Nah, untuk GPU, casing ini membatasi GPU-nya itu hanya di maksimal panjang 20 cm aja dengan maksimal ukuran 2 slot ekspansi. Menariknya, ASRock memiliki line-up Radeon RX 6600 XT yang single fan atau versi Challenger ITX. Panjang dari VGA ini cuma di 18 cm aja, jadi sangat cocok buat dimasukin ke dalam casing kecil macam deskmit mereka. Sebelum masang, kita mesti ngebuka pengunci slot ekspansinya terlebih dahulu. Namun sayang, layout slot PCI Express-nya ini agak ribet. Untuk ngelepas VGA-nya itu agak susah karena pengunci slot ekspansinya ini sulit dijangkau. Jadi kita mesti masukin dulu ke tangan kita untuk dapat neken pengunci slot ekspansinya ini, sehingga VGA-nya itu bisa terlepas. Dan ini adalah penampakan casingnya jika sudah full terisi oleh komponen termasuk VGA card. Terlihat di mana komposisi komponennya itu sangat padat, jadi benar-benar diminimalisir yang namanya poor use of space. Pertanyaannya, dengan komponen sepadat ini gimana sih airflow-nya? Pertama, kita tes dulu suhu CPU dan GPU-nya. Di saat full load, suhu dari CPU-nya itu hanya mencapai 76 derajat Celcius dan GPU-nya juga bertahan di 65 derajat. Sementara untuk Firestrike Stress Test bisa pas di angka 99%-an yang dimana PC Deskmit ini masih bisa kuat ngangkat Ryzen 5 5600 dan juga airflow-nya udah lumayan oke. Nah, kalau misalnya hasilnya udah begini, kita tinggal tebak aja nih, kira-kira bakal bikin PC build nggak ya pakai Deskmit X300 ini? Sebagai brand motherboard dan GPU, ASRock udah bisa membuat sebuah casing all-in-one mini ITX yang mungil dan juga fungsional banget. Kalau dibanding dengan Desk Mini, ya si Deskmit ini itu lebih ditujukan kepada entusias yang butuh power lebih pada PC mereka, namun masih menjaga form factor-nya itu semungil mungkin. Memang PC ini terbatas banget di power, seperti CPU-nya cuma bisa sampai 65 watt aja, dan GPU-nya juga cuma bisa sampai 20 cm aja, yang berarti GPU dual fan itu kebanyakan nggak muat di dalam sini. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi di dalam 8 liter, ini opsi upgrade-nya udah banyak loh. Tapi kalau kita mau ngomongin harga, jadi kan Deskmit ini dibanderol di harga 3,2 jutaan nih. Dan kalau misalnya user itu nggak terlalu concern sama 8 liter dan dia masih punya kompensasi sampai 13 atau 15 liter, sebenarnya Deskmit ini punya salah satu saingan yang berat yaitu NZXT H1 yang versi pertama. Itu harganya udah turun sampai 2,8 juta dan itu juga udah PC-nya itu udah all in one, bisa dibilang all in one, hanya aja nggak termasuk sama motherboard. Dan kalau misalnya dibanding ini berdua, NZXT H1 itu masih punya opsi upgrade CPU dan GPU yang lebih besar daripada si Deskmit ini. Kalau misalnya mungkin gue bakal milih NZXT H1 karena kita mau cari PC yang powerful. Tapi jadi konklusinya adalah si Deskmit X300 ini itu ditujukan untuk user yang ingin PC-nya mungil tapi masih punya power, tapi tidak terlalu powerful banget. Jadi ya paling itulah pendapat singkat kita tentang Deskmit X300 punya ASRock ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.